Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 11 Juni 2020, tertulis dalam kitab Pemazmur pasal 33 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu alasan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk bersorak-sorak, bersyukur, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan adalah karena kita dipenuhi kasih sukacita. Karena kita memperoleh sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita seperti apa itu? Di saat kita boleh merayakan hari ulang tahun kita, di saat kita boleh merayakan memperingati hari pernikahan kita, di saat kita boleh dinyatakan lulus dari sekolah dan diterima di satu perguruan tinggi, di saat kita boleh menjalani kehidupan saat ini, bencana pandemi COVID-19 di dalam kesehatan yang prima, di saat kita boleh menikmati makanan, di saat kita boleh beristirahat dengan baik, duduk, tidur di tempat tidur dan diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk sukacita yang kita rasakan karena penyertaan Tuhan. Namun, sebagai orang Kristen yang sudah benar-benar mengikuti Yesus Kristus, kita diajar, apapun keadaanmu, apapun situasimu, tetaplah bersorak-sorak, tetaplah bersyukur, tetaplah naikkan nyanyian bagi Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, tetaplah bergumul di dalam firman Tuhan. Tetaplah bergumul di dalam kabar sukacita kita ini. Sebab firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita. Sebab firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi satu alat bagi kita untuk lebih mengerti dan lebih berhikmat tentang kehidupan dunia ini. Demikianlah pemazmur atau Raja Daud. Dalam sukacita yang dia rasakan, dia mengajak bangsa Israel untuk bersorak-sorak, untuk bersyukur dan menyanyikan nyanyian baru. Sebab kasih Tuhan sudah dia rasakan, dan hubungannya sudah semakin intim dengan Tuhan. Dia mengajak, kita juga diajak untuk mengajak orang lain bersukacita melalui firman-Nya. Kenapa melalui firman-Nya? Karena firman-Nya itu semuanya jadi. Di dalam kitab Kejadian 1 dan 2 tentang penciptaan alam semesta, bumi dan segala isinya, firman Tuhan yang menjadikannya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan. Kita akan membuat benda-benda penerang. Jadi firman yang menciptakan. Yang kedua, firman itu sudah ada sejak dahulu kala, sebelum dunia ini ada.
Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu sudah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang berikutnya, firman itu mampu mengajar, mendidik, mengayomi, mengarahkan kita untuk lebih mengerti, berhikmat akan tentang kehidupan dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan firman Tuhan lebih tajam dari pedang permata 2 di Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan yang menciptakan kita. Firman Tuhan yang membuat adanya perintah di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang telah menjadikan yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi tiada. Yang ada menjadi tiada di mana? Pemberontakan manusia, tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan telah ditiadakan oleh firman. Menurut Yohanes 1 ayat 4, firman itu adalah Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini merongrong, menghancurkan tembok itu, dan kita diperdamaikan. Kita memperoleh sukacita kasih anugerah, dosa kita diampuni dengan darahnya yang kudus yang mengalir di kayu salib. Dan firman itu juga yang membuat perintah bagi kita. Baik itu hukum Taurat, baik itu perintah-perintah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus datang hadir, perintah hukum Taurat itu digenapi dengan 2 hukum raya. Matius 22 itu ayat 37 sampai 39. Hidup di dalam kasih, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Itulah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi keraguanmu saat ini untuk tetap setia mengikuti Yesus Kristus? Dia sudah menjadi juru selamat bagi kita. Dia juga sudah menjadi penuntun bagi kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita, dan oleh Roh-Nya kita diberi pengajaran. Sungguh luar biasa hidup di dalam Yesus Kristus. Dan firman-Nya adalah sebuah kebenaran, tidak kebohongan, namun kepastian yang mutlak, yang tidak dapat digugat. Karena semuanya itu bersumber dari di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika bencana pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, apa yang perlu kita lakukan? Tetap bergiat membaca, merenungkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Jangan biarkan godaan-godaan, jangan biarkan pandemi ini menjadi penghambat bagi kita untuk tidak membaca firman-Nya. Hendaklah firman ini menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan di saat ibadah itu ditutup dan hanya secara online semua tersedia di tengah-tengah televisi atau di hadapan kita melalui televisi kita, melalui siaran online kita. Firman Tuhan bahkan Alkitab kita pun jadi tertidur di tempatnya. Tidak. Tetapi marilah kita bergiat terus, hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam firman yang hidup itu,
supaya kita mampu melakukan kehendak Yesus Kristus, supaya kita mampu mengikuti jejak langkah Yesus Kristus, berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia. Jangan biarkan iman kita diambil, dirampas oleh si iblis karena nikmat dunia. Kita mau menjaganya, kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Tuntunan firman Tuhan mampu mengalahkan segala godaan iblis, godaan setan, godaan penyesat-penyesat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah setia di dalam firman-Nya dan ingat, Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman yang menciptakan kita menjadi ada, firman yang membuat perintah kepada kita saat ini untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi musuh-musuh kita. Apapun yang mereka perbuat musuh-musuh kita, mari tetap tunjukkan kasih sebagai mana kita hidup di dalam firman yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pimpin, bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu, sehingga kami mengenal bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang telah menciptakan dan membuat perintah bagi setiap umat ciptaannya hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kebenaran yang daripadanya. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, mari Engkau ikut campur ambil bagian melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka terberkati setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, menjadi sukacita di dalam kehidupannya, sehingga mereka senantiasa bersorak-sorak bersyukur dan terus menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap apa yang kami alami saat ini, terlebih bencana pandemi COVID-19, menjadi penguat bagi iman kami, supaya kami semakin merindukan untuk bersekutu di dalam Engkau. Dan biarlah untuk satu hari hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.